dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh
kemuliaan-Mu, sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, menjadi lebih dari pemenang. come on, sing. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang tak Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah cerita dia, kau hapus dosa dan masa laluku. oh. Dari pemenang, Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, Hidupku takkan sama lagi, menjadi lebih dari pemenang. hey. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, Hidupku takkan sama lagi, menjadi lebih dari pemenang. sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, Hidupku takkan sama lagi, menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, shalom teman-teman semua. Para Army of God dimanapun kalian berada. Selamat datang di ibadah online AOG Regional Jawa Tengah dan DIY. Hari ini saya senang sekali ada di tempat ini. Saya senang banget bisa menyapa teman-teman semua. Dan hari ini saya juga mau menyambut teman-teman yang baru mengikuti ibadah online hari ini. Welcome, welcome, welcome home. Selamat datang. Dan kami rindu mengenal kalian lebih lagi. Maka dari itu saya mau mengundang teman-teman yang baru join hari ini untuk ikut bersama-sama di dalam kelompok kecil yang kami miliki yang kita namakan dengan CG atau Connect Group. Nah, teman-teman bisa akses tanya lebih lanjut lagi melalui nomor WhatsApp kami di nomor 08222 30390. Jangan lupa buat teman-teman yang baru join, kami tunggu chat dari kalian semua. Dan tiba giliran kita untuk memberikan persembahan, mari bawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan teman-teman bisa lakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara scan QR code-nya. Seperti itu. Dan mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih Engkau melindungi, memelihara setiap kami dan memberkati kami berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur. Hari ini sucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami lakukan secara transfer atau bahkan kami sudah lakukan juga persembahannya juga secara transfer. Sucikan, kuduskan setiap persembahan yang ada dan Kau berkati setiap jemaat Army of God dengan berkat yang berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman yang baru mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, hati kami benar-benar mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama di dalam ibadah online hari ini dengan teman-teman yang baru. Sungguh Tuhan berdoa buat kehidupan mereka, pegang masa depan mereka. Dan kami berdoa supaya hari ini mereka mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, lanjutkan kasih karunia-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah, God bless you. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, connect group, dan lain-lain.
praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, Engkau yang kudus, Engkau yang kudus, Kau Allah yang layak. Oh, haleluya, haleluya. Glory Lord, Engkau Allah yang layak. Engkau kudus, Engkau kudus. Hari ini kami bawa hati kami ya Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami hari ini. Biar hati-Mu disukakan ya Allah Roh Kudus. Ajari kami, biar kami menjadi anak-anak muda yang powerful. Kami menjadi anak-anak muda yang dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak muda yang tidak terhentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasalah atas setiap kami, jemaat AOG dimanapun saat ini mereka berada. Berkati setiap mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan hari ini biar mereka buka hati mereka, buka pikiran mereka. Mereka bisa konsentrasi penuh untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar hari ini banyak anak muda yang dipulihkan, banyak anak muda yang kembali kepadamu, banyak anak muda yang apinya semakin dibakar lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi terima setiap pujian, penyembahan, hormat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah di tengah-tengah kami jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom buat teman-teman AOGers dimanapun kalian berada, yang ada di mana-mana. Saya senang banget saya ada di tempat ini. Dan hari ini sepanjang bulan Juni kita akan membahas tentang Amsal Kehidupan atau Proverbs Living. Nah, di dalam Amsal Kehidupan ini, di dalam Amsal, kitab Amsal itu berisi perkataan-perkataan hikmat dan sangat kaya. Dan buat saya Amsal ini tergolong kitab yang sangat aplikatif buat kehidupan kita sehari-hari. Ada perkataan di dalamnya, bagaimana kita harus berkata-kata. Ada pemikiran bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus bertindak. Kaya banget. Dan buat saya kitab Amsal ini cukup aplikatif dan sangat aplikatif, bahkan relevan dengan masa sekarang. Dan dalam kehidupan kita pasti kita mengalami banyak hal, betul ya. Baik hal yang positif, baik hal yang negatif. Ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bisa menemui yang namanya masalah, kita bisa menemui yang namanya tantangan. Tapi saya mau berkata di dalam Tuhan, kita pasti akan selalu dikuatkan. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu kita akan lihat perbedaan orang bijak dengan orang bebal atau orang bodoh. The wise man versus the foolish man. Kita akan bahas bagaimana orang bijak itu menghadapi sebuah masalah dan tantangan itu bagaimana sih. Lalu kita juga akan belajar perbedaannya dengan orang-orang bebal dengan orang-orang bodoh. Bagaimana orang bodoh, orang bebal menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan ada level dalam permasalahan. Ada level of problem, PPT-nya bisa dikeluarkan. Ada level of problem, ada level of problem. Yang pertama adalah no problem. Di dalam kehidupan kita harus mengenal. Ada permasalahan-permasalahan dan ada level-levelnya. Masalah itu punya levelnya. Level yang pertama adalah no problem.
No problem itu berarti dalam satu hari atau mungkin dalam kehidupan kita everything is going well, everything is gonna be okay. Tidak ada masalah apapun menimpa. Saya pernah sepanjang hari gitu ya, rasanya isinya ketawa doang. Rasanya sepanjang hari isinya sukacita aja. Pasti teman-teman juga mengalaminya. Ada hari di mana kita itu tanpa ada masalah apapun. Itu level yang pertama, no problem, tidak ada masalah. Everything is going well, tidak ada yang buruk di dalam hidup kita. Tapi ada level yang kedua. Level yang kedua adalah tiny problem. Tiny problem ini seperti debu halus teman-teman. Jadi nggak kelihatan tapi kita bisa rasakan ya. Sometimes kalau saya kalau di kamar gitu ya. Ada banyak debu gitu sudah mulai nggak nyaman. Mungkin batuk-batuk lah dan lain sebagainya. Pernafasannya jadi terganggu. Tiny problem dalam hidup kita menemui level yang kedua itu tiny problem. Sebetulnya kita itu nggak bisa lihat, maksudnya permasalahan itu ada, tapi kita bisa menyelesaikannya sendiri. Dan kita biasanya kalau tiny problem kita bisa selesaikan dengan cepat. Level yang ketiga adalah small problem. Masalah-masalah yang kecil. Masih cukup remeh lah, kita masih di level ini itu masalah sudah mulai mengganggu pikiran kita. Mulai ada sungut-sungut, mulai rasanya nggak damai sejahtera, sukacita kita sudah mulai hilang. Tapi masalahnya masih kecil, kita juga masih bisa menyelesaikan masalah ini. Kalaupun minta bantuan orang juga masalahnya masih cukup bisa dihandle dengan baik. Itu small problem. Level yang berikutnya adalah medium problem. Lah di level ini sudah mulai masuk perasaan takut, khawatir, kecewa. Kok rasanya aku kok dapat masalah seperti ini. Mulai kepikiran, mulai dibawa kemana-mana. Waduh, masalahnya sudah mulai mengganggu. Dan biasanya di level medium problem ini kita sudah mulai butuh bantuan orang lain untuk menangani masalah kita. Dan level yang terakhir adalah big problem. Masalah yang besar. Ini sudah nggak lagi uring-uringan, sudah nggak lagi kepikiran, ini sudah rasanya mungkin, dan biasanya big problem ini nggak bisa cuma diselesaikan dalam waktu 1 hari, tapi bisa berhari-hari. Big problem ini biasanya menyita banyak pikiran kita. Dan di level yang terakhir ini kita harus butuh bantuan orang lain. Harus ada orang lain yang membantu kita. Karena kita nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Ada banyak permasalahan. Bisa jadi saat ini kita sedang mengalami masalah yang begitu besar. Sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun masalah ini terus ada dalam kehidupan kita. Atau mungkin dalam keseharianmu, oh aku nggak punya masalah yang besar kok. Ci, aku nggak punya masalah yang besar kok kak. Masalahku ya remeh-remeh lah, masih tiny problem, levelnya masih di small problem, aku masih bisa handle sendiri. Kalaupun ada masalah yang begitu besar ya paling masuk medium problem sedikit-sedikit gitu ya. Tapi setiap hari kita mengalaminya. Setiap hari pasti ada permasalahan. Walaupun ada hari-hari tertentu, gak selalu ada hari-hari tertentu yang kita going well, semuanya berjalan dengan baik. Tapi masalah ini pasti kita akan temui, tantangan masih pasti kita akan temui. Namanya hidup. Dan kalau kita sudah selesai di level 1, kita akan masuk ke babak yang baru dan biasanya permasalahannya lebih besar lagi. Tantangannya jauh lebih sulit. Tapi hari ini kita mau lihat perbedaan orang yang bijaksana dengan orang yang bebal, orang yang bodoh. The wise man versus the foolish man. Bagaimana orang yang bijak itu begitu ada masalah, apa sih yang dilakukan orang bijak? Dan kita akan belajar begitu ada masalah, apa sih yang akan dilakukan oleh orang bebal? Perbedaan yang pertama adalah di emosi. Perbedaan yang pertama adalah di emosi. Buka bersama-sama di dalam Amsal 12 ayat yang ke-16. Amsal 12 ayat 16 berkata demikian. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh.
Lalu di Amsal 29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Perbedaan yang pertama itu di emosi, di respon pertama. Respon awal dalam menghadapi masalah, begitu masalah itu deng-deng datang dalam hidup seseorang. Ini orang yang bijak, ini orang yang bebal, begitu masalah datang deng-deng gitu ya. Yang dilakukan oleh orang bijak adalah dia tidak mudah marah. Yang dilakukan oleh orang bijak, dia menghindari setiap cemooh orang di luar sana. Apa itu cemooh? Cemooh itu perkataan negatif dari orang. Mungkin kita dimaki-maki, mungkin ada banyak perkataan negatif itu muncul pada saat masalah itu datang. Respon pertama, emosinya orang bijak itu dikontrol dengan baik. Dia tidak mudah marah. Tapi berbeda dengan orang yang bebal. Orang bebal begitu masalah datang, respon pertama kali emosinya itu meledak-ledak. Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Bahkan dikatakan di firman Tuhan tadi di Amsal 29 dikatakan di Amsal 12 dikatakan demikian. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Seketika itu juga menyatakan emosinya, menyatakan sakit hatinya, itu orang bodoh. Orang bebal, ciri-ciri yang pertama dalam meresponi sebuah masalah adalah emosinya meledak-ledak. Apa yang ada di pikirannya diluapkan semua. Padahal kalau lagi kena masalah, apa yang dipikir hati itu pasti gundah gulana. Ini dikeluarkan seketika itu juga. Tapi berbeda dengan orang yang bijak. Dia tidak mudah marah, menghindari cemooh. Tapi kalau orang yang bebal, dia menerima setiap cemooh yang ada. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, tadi respon, ngomong soal emosinya. Perbedaan yang kedua dalam prosesnya. Masalah sudah datang ya, tadi orang bebal merespon dengan seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu dalam prosesnya menyelesaikan masalah, orang bebal itu tidak mau mendengarkan nasihat atau didikan atau masukan. Tapi orang bijak, mereka menerima masukan, menerima nasihat, menerima didikan. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang bodoh itu dia percaya dengan pemikirannya sendiri. Bodoh amat orang mau ngomong kayak gimana. Aku loh bisa kok selesaikan. Kalaupun ada orang kasih masukan gitu ya, ya udah didengerin sih didengerin, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Didengerin sih didengerin, tetapi aduh nehi-nehi, gak maulah dijalanin, gak maulah dilakuin. Itu perbedaan yang kedua. Di dalam prosesnya, orang yang bijak mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan didikan, mau mendengarkan masukan. Dan orang bijak ini seperti pisau. Pisau yang diasah. Diasah itu gak enak. Diasah, digesek, diasah. Tapi lama-kelamaan pisau itu jadi makin tajam. Bisa potong apapun juga. Saya pernah ke supermarket gitu ya. Lalu ada pisau yang masih baru gitu ya. Baru dipegang. Gak ada tekanan, tidak ada apapun gitu ya. Tangan saya sudah terluka. Berdarah. Wah ini berarti pisaunya luar biasa, tajam banget. Orang bijak itu seperti itu. Dengerin nasihat itu enak enggak? Enggak enak. Dengerin masukan itu enggak enak. Tapi orang bijak itu dengan jujur mau mengoreksi dirinya sendiri. Dia introspeksi diri. Aduh,
ini kenapa ya kok ada masalah seperti ini ya? Tuhan, apa Tuhan punya maksud tertentu? Atau aku tuh salah sesuatu tak Tuhan? Atau aku tuh melakukan kesalahan? Orang bijak dia akan dengan jujur, fair. Dia akan bilang iya aku salah ini, salah ini, salah ini. Dia dengarkan didikan, dia dengarkan masukan, memperlengkapi dirinya, dia diasah gak enak. Keluarga saya dulu waktu masih di Tegal, jualan namanya kue-kue basah gitu ya. Salah satu kuenya itu ada namanya bakpao. Nah kalau bikin bakpao itu dulu saya suka bantuin gitu ya. Kan bikin adonan gitu ya, bikin adonan. Begitu adonannya sudah padat, sudah jadi. Yang dilakukan adalah harus dibanting-banting. Harus dipukul-pukul. Harus dibanting, dipukul, harus diremes-remes sedemikian rupa. Pokoknya sampai adonannya ini benar-benar bisa mengembang dan adonannya ini bisa jadi adonan yang bagus. Sehingga bakpaonya nanti keluar cantik-cantik ya. Bakpaonya menarik perhatian, nggak bantet, tapi bakpaonya bisa mengembang dan bahkan rasanya pun enak. Ada yang lapar? Saya tidak percaya kalian lapar karena kalian semua stay at home, pasti makanan tercukupi, berlimpah ruah. Jadi saya tidak percaya kalau kalian lapar. Bakpao itu nggak enak loh, dibanting-banting, dipukul-pukul itu nggak enak loh. Sama halnya. Dengerin nasihat, dengerin masukan, dapat didikan itu tidak enak loh, melelahkan. Tapi orang yang bijak dia decide untuk mendengarkannya, menerima didikan. Berbeda dengan orang yang bodoh, orang yang bebal, dia percaya dengan pemikirannya sendiri. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bahkan dikatakan ayat 28, Amsal 28 ayat 26a dikatakan demikian. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Apalagi hati pada saat kena masalah itu gundah gulana. Hati gundah gulana kok kita percayai. Butuh pihak ketiga. Pihak ketiga bisa siapapun. Bisa Roh Kudus. Pihak ketiga bisa orang lain. Diri kita masalah kita butuh pihak ketiga. Roh Kudus, pemimpin. Roh Kudus bisa bicara melalui pemimpin. Roh Kudus bisa berbicara melalui orang tuamu. Buka telingamu lebar-lebar. Kalau orang bijak itu dia setel telinganya. Ada filter di telinganya. Ada filter di telinganya dan ada setelan di perkataannya, di mulutnya. Dia akan menyaring, cemoohan dia gak akan dengar, sesuatu yang negatif dia tidak akan dengar, sesuatu yang melemahkan dia tidak akan dengar, dia akan hindari itu. Dan dia akan keluarkan perkataan sesuai dengan setelannya, oh kelihatannya aku harus berkata-kata demikian deh, kelihatannya aku gak boleh demikian deh. Itu orang bijak, berbeda dengan orang bebal. Orang bebal itu buka mulutnya lebar-lebar, tutup telinganya, nggak mau denger. Tapi dia buka mulutnya, ngomong terus, bela diri dalam proses menyelesaikan masalah seperti ini. Biasanya akan semakin susah menemukan jalan keluarnya, ataupun menemukan jalan keluar, hasilnya bisa salah kaprah. Tapi orang yang bijak, dia dengan tenang dalam proses mendengarkan setiap didikan, masukan. Maka dia bisa tahu harus bersikap seperti apa. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah after problem. Setelah masalah itu selesai. Sikap orang bijak setelah masalah itu selesai adalah dia belajar dari kesalahan. Orang bebal, yang dilakukan oleh orang bebal, dia akan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Dia akan melakukan kesalahan berulang-ulang. Karena apa? Nasihat tidak didengar, didikan tidak didengar. Dia akan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kalau hari ini engkau jatuh bangun dalam dosa, artinya engkau seperti orang bebal.
engkau melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Walaupun mungkin itu dosa lama. Dosa sudah lama banget. Dan selama bertahun-tahun aku sudah gak pernah berdosa itu lagi. Tapi sekarang aku jatuh, namanya tetap. Berarti dalam perjalanan ini ada satu masa di mana engkau tidak mengizinkan didikan dan nasihat itu datang menghampiri hidupmu. Sehingga engkau jatuh dan engkau ulangi kesalahan yang dulu. Ulangi kesalahan yang dulu. Mengulang-ulang kesalahan yang sama. Dalam Amsal 26 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Hati-hati. After problem, setelah masalah itu selesai, apa yang dilakukan? Orang bijak, dia akan belajar dari kesalahan. Kalau dikasih tantangan yang sama, bisa jadi masih melakukan kesalahan. Tapi mungkin tidak separah pada waktu percobaan pertama. Namanya manusia masih belajar, tapi orang bijak berupaya sedemikian rupa untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Berbeda dengan orang bebal. Dikatakan firman Tuhan seperti anjing kembali ke muntahnya. Dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Sama terus. Berulang-ulang. Terus menerus. Berulang-ulang. Itu namanya orang bebal. Hari ini kalau engkau mendengarkan firman ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Biar hari ini Roh Kudus mengoreksi hatimu. Mari taruh cermin. Bukan untuk orang lain tapi untuk dirimu. Hari ini fokus lihat dirimu. Pada saat masalah datang, engkau tipe yang mana? Tipe orang bijak atau tipe orang bebal? Pada saat prosesnya berjalan, engkau tipe yang mau mendengarkan atau tipe yang tidak mau mendengarkan? Dan after problem itu selesai, engkau mengulangi kesalahan yang sama atau engkau belajar dari kesalahan? Mari tilik hatimu. Mari tilik hatimu. Dan perbedaan berikutnya adalah perbedaan dari apa yang dituai. Dari setiap masalah ada hasil pasti kan. Apa yang dituai oleh orang bijak? Yang dituai oleh orang bijak, saya benar-benar waktu saya baca ayat ini, ya ampun Tuhan gitu ya. Gak gampang loh jadi orang bijak. Tapi berkat yang diberikan, kita akan tuai di dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 35 dikatakan demikian. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tuaian yang pertama dari orang bijak adalah kehormatan. Yang kedua adalah keberhasilan. Dalam Amsal 21 ayat yang ke-22 dikatakan demikian, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Mereka bisa menaklukkan setiap tantangan, mereka memperoleh keberhasilan. Itu tuaian yang diberikan Tuhan bagi orang-orang bijak. Engkau akan mendapatkan kehormatan dan engkau akan mendapatkan keberhasilan. Di sisi lain berbeda dengan orang bebal. Tahu apa yang didapat orang bebal? Tahu apa yang dituai oleh orang bebal? Pada saat masalah itu datang, di 3 hal yang tadi, yang pertama bagaimana orang bebal meresponi, bagaimana melalui prosesnya, dan after problem, permasalahan seperti apa responnya. Yang dituai oleh orang bebal adalah bukan kehormatan, tapi ketidakrespekan. Dan yang kedua adalah kegagalan. Dalam Amsal 26 ayat yang pertama dikatakan demikian. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak
bagi orang bebal. Kehormatan pun tidak layak diberikan untuk orang-orang yang bebal, untuk orang-orang yang bodoh. Berbanding terbalik, yang bijak dapat kehormatan, yang bebal sesuai dengan apa yang dia tabur, dia tuai. Dia tidak direspek. Kehormatan pun tidak diberikan, bahkan dikatakan bukan cuma tidak diberikan, gak layak diterima. Maka hari itu saat masalah datang, tantangan datang dalam kehidupan kita, ayo responi dengan benar. Amin. Yang berikutnya, yang dituai oleh orang bebal adalah kegagalan. Amsal 26 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Bahkan dia itu bukan menghidupkan sesuatu, tapi malah mematikan potensi. Orang-orang yang bahkan mendengar perkataannya pun seperti duri yang menusuk, menyakiti. Apapun yang dia lakukan, bahkan jangan pekerjakan orang yang bebal. Apa berarti kegagalan yang diterima? Tidak ada keberhasilan di dalam hidupnya. Itu yang didapatkan oleh orang-orang yang bijak dan itu yang dituai oleh orang-orang yang bebal. Hari ini koreksi dirimu. Hari ini koreksi diri kita sekarang. Cek kita itu tergolong tipe yang mana sih? Orang bijak atau orang bebal? Kalau hari ini kau sudah melakukan cek and recheck dan hasilnya adalah saya adalah orang yang bijak. Saya tidak separah itu kok. Saya orang yang bijak. Saya mau dengarkan nasihat. Saya mau dengarkan didikan. Saya mau diajar. Saya nggak ngulangi kesalahan yang sama. Saya nggak meluap-luap marah, saya nggak meluap-luap emosi, saya terkendali. It's good, bagus, baik, pertahankan dan lanjutkan. Tapi ingat satu hal, kalau engkau hari ini berkata, aku orang yang bijaksana. Hari ini firman Tuhan berkata kepadamu, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah terus akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Gak boleh sombong artinya. Engkau gak boleh memegahkan diri. Engkau gak boleh sombong, tidak boleh memegahkan diri. Kalau engkau merasa aku sudah bijaksana, bijak sini gitu ya. Kemana-mana engkau bijak gitu ya. Dalam menghadapi masalah engkau selalu bijak. Ingat firman Tuhan. Jangan sekalipun kau berpuas diri menganggap dirimu sudah bijaksana. Jangan sombong. Terus berjaga-jagalah. Yang setuju katakan dengan penuh keyakinan. Amin. Kalau misalnya engkau berkata, aduh aku ada di golongan orang-orang bebal. Aku ada di dalam golongan orang-orang bodoh. Aku selama ini kalau misalnya ada masalah, tanya sih tanya. Dengerin nasihat sih dengerin. Tapi aku nggak lakukan. Dan aku kembali jatuh bangun di area yang sama. Aku terus lakukan kesalahan yang sama. Aku tipe yang kedua ini, orang bebal. Kalau engkau ada di tipe yang kedua, engkau ada di tipe orang-orang bebal. Ada dua hal yang perlu kalian lakukan. Lakukanlah detox rohani. Engkau perlu membersihkan racun-racun di dalam tubuhmu, zat-zat yang tidak berguna, segala hal yang gak baik untuk tubuhmu, itu engkau harus keluarkan detox. Caranya detox rohani itu gimana? Datang sama Tuhan, minta pengampunan. Akui setiap kesalahanmu di hadapan Tuhan. Akui setiap dosa-dosamu. Akui setiap kelalaian-kelalaianmu.
Belajar jujur terbuka di hadapan Tuhan, mengakuinya dan meminta permohonan ampun, minta pengampunan sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni aku. Lakukan detok rohani. Hari ini datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan dan akui semuanya. Yang kedua adalah lakukan pola hidup sehat. Lakukan pola hidup sehat. Orang kalau hidup sehat itu biasanya mengatur apa? Makanan, dan yang kedua mengatur olahraga. Yang pertama adalah makanan rohani. Kita harus punya standar 4 sehat 5 sempurna. Makanan rohani juga harus 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama apa? Yang pertama adalah yang harus kita makan adalah firman Tuhan. 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah pujian penyembahan. Yang keempat, kita harus konsumsi, kita harus masuk ke dalam komunitas rohani. Dan yang kelima, media komunikasi yang lain. 4 sehat 5 sempurna. Firman Tuhan, hari ini kalau engkau gak baca firman, engkau gak akan tahu didikan itu seperti apa. Engkau gak akan tahu nasihat itu seperti apa. Come on anak muda, engkau harus mencintai firman lebih dari apapun. Makanan yang pertama yang harus dikonsumsi untuk tubuh rohanimu adalah firman Tuhan. Engkau harus mengenal firman-Nya, engkau harus merenungkan firman-Nya, dan tidak cuma di situ, engkau harus belajar untuk melakukan firman-Nya. Makanlah firman Tuhan setiap hari. Saat ini masih di rumah saja. Kesempatan yang paling baik untuk kita merenungkan firman Tuhan lebih banyak. Yang berikutnya adalah berdoa. Kita harus datang kepada Tuhan. Berbicara dengannya. Bangun hubungan dengannya. Utarakan isi hatimu kepada Tuhan. Layangkan doa-doa buat keluargamu, buat CG-mu, buat gereja, buat Indonesia, buat bangsa ini. Kalau kita pengen kehidupan rohani kita sehat, yang kedua kita harus berdoa. Doa itu nafas buat kita. Nggak ada doa orang Kristen kayak orang nggak bernafas. Kalau engkau hari-hari ini tidak berdoa, artinya engkau sedang tidak bernafas, guys. Tubuh rohanimu tidak bernafas kalau engkau tidak berdoa. Yang berikutnya adalah pujian penyembahan. Gak cuman baca firman, gak cuman berdoa. Engkau juga harus memenuhi dirimu dengan pujian dan penyembahan. Engkau harus belajar untuk menyembah Tuhan. Engkau harus belajar bangun keintiman dengan Tuhan lebih lagi. Belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Pujian penyembahan juga bicara soal perkataan-perkataan yang kita keluarkan setiap hari. Pujian penyembahan. Yang berikutnya, makanan yang harus kita konsumsi adalah kita masuk ke dalam komunitas rohani. Di sana kita akan bertemu dengan banyak orang yang takut akan Tuhan, sehingga nasihat yang mereka berikan itu bermanfaat untuk kita. Dan Tuhan bisa berbicara melalui komunitas yang kita miliki. Tuhan bisa berbicara melalui pemimpin rohanimu. Tuhan bisa berbicara melalui teman satu CG-mu. Tuhan bisa berbicara melalui sponsormu mungkin. Kalau engkau CGL juga Tuhan bisa berbicara melalui sponsor-sponsormu. Jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Tuhan itu bisa bicara dengan siapa saja. Pastikan kau punya komunitas rohani yang sehat. Sehingga pada saat masalah tantangan datang, engkau tahu engkau harus berlari kemana. Karena engkau gak sendirian. Engkau punya komunitas rohani.
yang akan menyelamatkanmu, yang akan menemanimu, yang akan mendukungmu senantiasa. Walaupun gak setia setiap saat ya, yang setia setiap saat itu Tuhan Yesus. Tapi komunitas rohani jadi tempat sandaran yang paling tepat. Yang setuju sekali lagi katakan haleluya. Yang berikutnya adalah media komunikasi yang lain. Pastikan engkau makan makanan rohani dari manapun, baca buku. Dengerin khotbah-khotbah mungkin, dengarkan sesuatu video yang bisa menguatkan kita. Itu makanan rohani. Maka dari itu lakukan pola hidup sehat. Kalau engkau berkata Tuhan aku tuh orang yang bebal. Lakukan pola hidup sehat, detox sudah mengaku minta ampun. Engkau sudah diampuni, berikutnya adalah bangun dirimu dengan makanan-makanan yang bergizi. Pastikan kerohanian kita dapat asupan makanan yang cukup. Amin. Yang berikutnya gak cuma makanan saja, pola hidup sehat itu juga dilakukan dengan yang kedua, yaitu olahraga secara teratur. Pertama pemanasan, olahraga secara teratur loh, olahraga gimana? Olahraga rohani. Gimana kok bisa bilang olahraga rohani? Olahraga rohani itu artinya adalah melakukan firman Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah pujian penyembahan, kita sudah ada di komunitas, kita sudah dengarkan firman, kita pakai media lain, kita sudah makan makanan rohani. Yang harus kita lakukan adalah kita keluar, kita lakukan firman-Nya dengan cara olahraga. Olahraga pun ada stepnya. Yang pertama warming up, pemanasan terlebih dahulu. Artinya apa? Kalau engkau orang yang saat ini engkau berkata aku orang yang bebal. Tuhan gak muluk-muluk, lakukan pemanasan dulu. Berubahlah dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Berubahlah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Pemanasan dulu. Mulai dari masalah-masalah kecil. Mulai dari yang tadi tiny problem. Mulai dari yang small problem. Mulai dari yang medium problem. Coba ganti, ubah responmu sedikit demi sedikit. Oke, aku mau berubah di yang pertama di masalah respon. Karena selama ini aku suka emosinya meledak-ledak. Begitu ada masalah, aku gak bisa kontrol emosiku. Oke, aku mau berubah. Yang pertama aku mau berubah di respon. Minimal, kalau mungkin aku masih harus berjuang untuk mendengarkan nasihat orang lain. Ataupun mendengar didikan orang lain. Minimal, aku gak meledak-ledak. Lalu begitu ada masalah lagi, datang. Saya sih menyarankan belajarlah dari masalah-masalah yang kecil dulu. Tadi ada level-levelnya. Coba dari yang small problem dulu, ayo latih dirimu, pemanasan dulu dari yang kecil-kecil setiap hari. Kita temui. Nanti kalau aku sudah bisa kontrol emosi, wah aku berhasil. Di masalah ini aku berhasil, di masalah ini aku berhasil, di masalah ini aku berhasil. Aku mau naik level, mulailah olahraga yang inti. Mulailah ke main course, mulailah ke olahraga yang inti. Latih lebih keras lagi, aku mau 2 sekarang. Kalau yang kemarin respon, hari ini aku mau respon yang baik. Lalu aku mau yang kedua, aku mau menjalani prosesnya, aku mau dengerin nasihat orang, didikan orang. Aku mau yang kedua, aku mau 2 ini. Lakukan di masalah yang pertama, masalah kedua, masalah 3. Wah ternyata aku bisa. Lalu terus lakukan olahraga inti, lalu terus jangan lupa lakukan pendinginan, cooling down. Pendinginan itu artinya apa? Evaluasi dirimu. Setelah engkau pemanasan, engkau naik level, lakukan pendinginan. Evaluasi dirimu. Apa ya yang masih kurang? Introspeksi diri. Kalau kita lakukan secara konsisten olahraga yang teratur. Kalau kita lakukan secara konsisten makan makanan rohani secara teratur dalam kehidupan kita. Niscaya. Kita sedang berjalan di dalam jalan yang aman. Amsal berkata orang bijak itu dituntun ke dalam jalan yang aman.
Niscaya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita sudah lakukan detok rohani. Lalu berikutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan pola hidup sehat. Aku jaga makanan kerohanianku. Aku jaga olahraga rohaniku. Aku mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya engkau akan jadi pribadi yang semakin hari semakin lebih baik. Engkau akan meninggalkan cara hidupmu yang lama. Dan engkau pakai jubah yang baru. Pakai bejana yang baru, pakai hati yang baru. Dan berikutnya, kalau kita sudah jadi orang bijak, jangan sombong. Dan satu pesan terakhir sebelum saya selesai. Selesaikanlah hidupmu bukan untuk dirimu sendiri. Saat ini stay at home di rumah, gak ngapa-ngapain, kuliah, online. Saya dengar cerita-cerita dari beberapa anak, kuliah online itu menyenangkan. Karena santai gitu loh. Gak perlu dikejar-kejar untuk mandi, gak perlu dikejar-kejar untuk pakai baju yang terbaik dan lain sebagainya. Rasanya lebih menyenangkan kuliah online. Dapat tugas, habis itu santai, makan sambil kuliah kan enak ya gitu ya. Ada banyak kenyamanan-kenyamanan. Yang bikin gak nyaman cuma satu, gak boleh pergi-pergi keluar, gak boleh berkomunikasi, gak boleh ketemu sama orang lain. Tapi lain daripada itu lebih santai, lebih enak gitu ya. Tapi satu hal jangan sampai waktu selama 3 bulan, 2 bulan karantina, 3 bulan karantina. Kita enggak nothing to do di dalam kerohanian kita. Atau saat engkau karantina, justru kerohanianmu mundur ke belakang. Hari ini masih ada waktu, masih ada waktu. Lakukan yang terbaik. Bangun hidupmu sedemikian rupa. Kalau engkau sudah bijak, makanan rohani pun, olahraga rohani pun harus tetap kalian lakukan loh. Dan keselamatan tidak boleh untuk dirimu sendiri. Keluar dari karantina, selesai dari karantina, akan masuk semester yang baru. Di semester yang baru akan banyak siswa-siswa baru, akan banyak mahasiswa-mahasiswa baru. It's your time untuk memenangkan mereka. Kita itu sedang dilatih selama 2-3 bulan ini di rumah untuk bangun persekutuan dengan Tuhan. Kita sedang dilatih, dipersiapkan. Begitu keluar kita harus berlari, jangan terseok-seok. Maka dari itu kembali kepada Tuhan, lakukan detok rohani. Sehingga pada saat kita keluar dari karantina, selesai dari karantina, kita berlari kencang bersama yang lain, bergandengan tangan. Masih tetap sama, Tuhan kasih 1 kali 24 jam dalam hidup kita. Tidur itu 8 jam, 24 jam dibagi 3 part. Tidur itu 8 jam, kerja itu 8 jam, sisa 8 jam. 8 jam kau bisa lakukan untuk me time, engkau bisa lakukan untuk main game. Engkau bisa lakukan untuk bangun hubungan dengan keluarga. Engkau bisa lakukan untuk CG. Dan engkau punya waktu yang cukup untuk merenungkan firman Tuhan. Makan makanan rohani, untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa. Mempersiapkan dirimu keluar. Tidak ada, aku berdoa dalam nama Yesus, tidak ada jemaat AOG yang terseok-seok. Tapi muncul barisan tentara yang kuat. Keluar dari karantina, kau menjadi pahlawan yang gagah perkasa, kau menjadi orang-orang bijak di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menjadi orang-orang yang bijak, kau tinggal berlari kencang. Berlari kencang. Amin. Hari ini ambil keputusan yang terbaik. Pilihlah jalan orang bijak, bukan jalan orang bebal. Karena di tangan orang bijak ada kehormatan, di tangan orang bijak ada keberhasilan.
Tapi sebaliknya di tangan orang yang bebal, di tangan orang yang bodoh, ada ketidakhormatan dan ada kegagalan di dalamnya. Ini waktunya engkau memilih. Mau jadi seperti apa hidupmu. Dan aku berdoa mulai hari ini, kalau engkau ambil komitmen untuk kembali kepada Tuhan, kau ambil komitmen untuk melakukan detok rohani dan kau berkomitmen untuk Tuhan. Mulai hari ini aku mau makan makanan yang bergizi untuk kerohanianku. Aku mau perlengkapi diriku dengan olahraga rohani ya Tuhan. Aku mau terus lakukan firman, aku mau terus lakukan firman. Keluar dari karantina. Nanti ya kita sama-sama. Tidak ada yang larinya pelan, tidak ada yang masih terseok-seok, bahkan masih tertidur pulas. Tapi kita semua satu nada seirama. Aku berdoa semua AOG di Jateng, di DIY dalam nama Yesus, kita satu irama, kita berlari bersama-sama dalam nama Yesus. Itu doa saya. Mari hari ini ambil keputusan di hadapan Tuhan. Saya undang petugas praise and worship untuk maju ke depan. Mari bawa hatimu kepada Dia, kepada Tuhan. Hari ini berlaku romantis ya sama Tuhan. Datang kepadanya. Katakan, Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Biar hatiku penuh, biar hidupku dipenuhi oleh kasih-Mu, oleh hadirat-Mu, oleh rahmat-Mu. Kirama syakara layara patakaramu. Shikina kara layara patakara patakaramu. Shikede bede bera patakara layara pasekede bede bede. Ikina kara layara patako. Shikina kara layara pasekede kana na 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 mu. Jesus, I'm in love with you. Oh, I'm in love with you, Lord. Hallelujah, you are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full, my heart is full with love and desire to know no end. Come to me near, in your embrace I belong. All I ever need is you, Jesus. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. For all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire. Will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Oh Lord, I ever need is you. My heart is full. Hari ini kami mau kembali kepadamu ya Tuhan. Syakana yana nana masikina kana layana mana 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 mo. Hikira hara layana layana masyakana kana nana yana namo. Hari ini urapi kami sekali lagi ya Tuhan. Kina nana yana masyakara bara 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 bo. Oh, mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Mari bawa hatimu. Oh,
firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami. Di dalam hati setiap jemaat AOG dimanapun mereka berada. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami cek diri kami, ternyata kami dapati, aku termasuk golongan orang-orang yang bijak kok Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Jangan sombong, tetap kerjakan kasih karunia Tuhan. Tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Jangan sombong, jangan memegahkan dirimu. Tapi kalau hari ini kau berkata, aku di golongan yang kedua. Aku adalah orang-orang yang bebal, aku orang-orang yang bodoh. Aku berpegang dengan pengertianku sendiri. Aku berpegang berkeyakinan dengan hatiku. Aku gak mau dengerin didikan. Kalau engkau ada di golongan yang kedua hari ini, akui setiap dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Hari ini datang mendekat kepadanya. Hari ini minta ampun di hadapan Tuhan. Dan yang kedua yang harus engkau lakukan adalah engkau menjalani, engkau berkomitmen untuk menjalani hidup sehat. Engkau menjalani setiap engkau memakan makanan rohani. Engkau baca firman Tuhan, engkau berdoa, engkau memuji menyembah Tuhan. Engkau ada dalam sebuah komunitas rohani yang sehat. Dan berikutnya engkau memperlengkapi dirimu dengan banyak hal yang lain-lain. Untuk memperlengkapi dirimu di dalam kerohanian. Selain itu engkau harus berolahraga. Latih otot kerohanianmu. Latih otot kerohanianmu di dalam nama Yesus. Lakukan dengan konsisten. Lakukan terus menerus. Biar selesai karantina ini kita semua didapati. Tidak ada yang terseok-seok. Tapi aku berdoa kuasa daripada Tuhan, urapan yang sama Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, tidak ada army of God yang terseok-seok. Tapi kita semua berlari dengan tempo irama yang sama di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus berkati Tuhan setiap jemaat AOG. Kalau hari ini engkau ada di golongan yang kedua, taruh tanganmu di dada. Izinkan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya Allah Roh Kudus. Ampuni setiap pelanggaran, ampuni setiap dosa ya Tuhan yang menghimpit. Di dalam nama Yesus, ampuni setiap kebebalan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini setiap anak-anak AOG yang menaruh tangannya di dada. Hari ini mereka menerima kelepasan, menerima pemulihan di dalam nama Yesus. Menerima kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau lepaskan setiap roh-roh yang mengikat dalam nama Tuhan Yesus. Keluar terlepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gantikan hidup mereka yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Nah aku juga berdoa buat setiap jemaatmu yang hari ini sudah menjaga hidupnya di dalam firman-Mu, yang sudah menjaga hidupnya sesuai dengan kehendak-Mu. Aku berdoa terus kerjakan ya Tuhan. Berikan roh yang terus setia, berikan roh yang terus taat di dalam nama Yesus. Aku tengking, ikat, patahkan setiap kelelahan di dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Sungguh kami mengucap syukur. Sekali lagi meteraikan firman-Mu di dalam hidup setiap jemaat Army of God dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Hati kami penuh Tuhan. Oh, oh, my heart is full. My heart is full. With love and desire will know no end. Come draw me in your embrace. I belong. Oh Lord, I ever need is you. My heart is full. Love and desire will know no end. Come draw me in your embrace. I belong. Oh Lord.
Lord, all I ever need is you. All I ever need is you. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang memerdekakan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tutup bungkus setiap kehidupan mereka, segala aspek hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah jemaat AOG yang hebat, jadilah jemaat AOG yang kuat. Jadilah jemaat AOG yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Aku berdoa ya Tuhan, biar hari ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau setiap jemaat Army of God dengan wajahnya. Dan memberikan pada setiap kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada jemaat Army of God damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you.